Natal untuk adik-adik kita yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Harus tetap ceria dong, karena pada hari ini kita akan merayakan hari Natal Sekolah Minggu HKBP Pangkalan Bun. Untuk adik-adik di rumah, selamat hari Natal ya. Tetapi adik-adik di rumah harus tetap bersuka cita walaupun pada Natal tahun ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan untuk tema Natal kita pada hari ini terambil dari Matius 1 ayat ke-23, yaitu dan mereka akan menamakan Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sebelum kita masuk kepada ibadah perayaan Natal, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dia Lahir Untuk Kami.
Sondu, sebelum kita masuk kepada ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 57 ayat yang pertama dan yang ketiga dengan judul Lungan Jumpang Muse Ari Pesai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan. Kami masih dapat merasakan Natal sekolah minggu meskipun lewat rekaman ibadah akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Kami berserah diri kepadamu dan lindungilah kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik Sondu, mari kita dengarkan puisi Natal yang dibawakan oleh Mika Sidebar.
kita akan mendengarkan liturgi yang pertama tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang diwakilkan oleh Nomor 1. Yesus 9 ayat 1a. Bangsa yang jalan di dalam kegelapan terang besar. Amin. Satu Tuhan akan keluar dari tubuh Isa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Jen Tambunan. Adik-adik, kita akan mendengarkan liturgi yang kedua tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang diwakilkan oleh orang tua. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Lukas 2 ayat 4. Kemudian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota
hati, ragu bersalah antara sesama, jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mukjizat ada di hatiku. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita, Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Natal ada di tengah-tengah hati yang gelisah, walau masih ada dan tak tahu kapan akan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati, ragu bersalah antara sesama, jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mukjizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita, Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mukjizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita, Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan, segala beban di hati. Natal bawa damai dan sukacita, segala beban di hati. Kita akan mendengarkan liturgi ketiga tentang makna Natal yang diwakilkan oleh orang tiga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Titus 2 ayat 12 sampai 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 sampai 5.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah akan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk terhadap hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan lagu pujian dari kakak-kakak sekolah minggu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Betapa indah malam ini, dan marilah kita menghayatinya dalam hati. Kita bernyanyi di jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekolah minggu sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang berbahagia, dan anak-anak sekolah minggu, pada perayaan kita hari ini, yaitu perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja kita, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita perayaan Natal kita tertulis dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak yang berbahagia, anak sekolah minggu AKBP Pangkalan Bun, nama orang tua Yesus yaitu Yusuf dan Maria.
Dan semuanya kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan oleh manusia, dan manusia dalam hal ini yaitu manusia yang bernama Maria. Dalam kisah ini, dalam Matius 1 ayat 23, ada kata di sana dikatakan yang menjadi tema dari Natal sekolah minggu, yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel. Semua kita tahu apa arti Immanuel, dan pada ayat 23 ini dikatakan Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Isinya ayat 23 dikatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayat itu berbeda dengan yang diungkapkan dalam ayat 21, bahwa di sana diungkapkan dalam mimpinya Yusuf, ada catatan di sana mengatakan ayat 21, dan engkau menamakan dia Yesus, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ayat 21 berbeda tekanannya dengan ayat 23. Ayat 21 itu langsung ada suara dari Allah dalam mimpi bahwa Yusuf harus membuat nama anak itu yaitu Yesus. Ayat 23 berbeda. Di sana dikatakan mereka akan menamakan. Jadi kalau ayat 21 langsung itu perintah dari Tuhan, tetapi pada ayat 23 itu adalah hasil dari pemikiran atau sebuah nama yang dihasilkan oleh kepercayaan dari ayah dan ibu Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, dengan tekanan yaitu mereka akan menamakan. Baiklah, kita memahami dari dua nama yang berbeda meskipun satu pribadi, yaitu Yesus dan Immanuel. Yang mau kita lihat bagaimana Immanuel ini dipahami menjadi bagian kehidupan kita. Pertama kita mau akan lihat nama Immanuel disematkan oleh manusia, dan manusia yang dimaksud oleh ayat 23 yaitu orang tuanya. Orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Jadi nama itu bukan langsung ditetapkan dari surga, tetapi manusia yang percaya sebagai ekspresi iman, pada akhirnya mereka akan menamakan Yesus itu adalah Immanuel. Kemudian istilah mereka akan menamakan dia Immanuel mempunyai arti mereka, yaitu Yusuf dan Maria, atau mungkin juga orang-orang yang berada di sekitar mereka, menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau ditekankan mereka akan menamakan dia Immanuel, tentu ada di sana kesadaran sehingga membuat dan memunculkan dan menyematkan nama itu ke nama Yesus. Hal itu dikuatkan dari pengertian akan yang kita ungkapkan tadi, yaitu nama tersebut. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Kata menyertai kita adalah kata atau kalimat yang keluar dari orang yang
sudah mengalami dan sedang mengalami pertemanan dengan Allah. Sebab itu merupakan kesaksian. Jadi Immanuel dihasilkan oleh pengalaman bersama dengan Tuhan atau bersama dengan kekuatan Tuhan. Sebutan Immanuel akhirnya menekankan Allah beserta kita. Nah, anak-anak Tuhan, sekolah minggu juga kita mau belajar dari nama ini, nama Yesus, yaitu Immanuel, sehingga itu menjadi tema perayaan Natal anak-anak sekolah minggu semuanya. Bahwa apa sih namanya dan apakah pengaruhnya untuk kita pada zaman sekarang, kalau semua anak-anak Tuhan mengatakan Yesus Immanuel, Yesus beserta kita, Yesus beserta kehidupan kita, Yesus menyertai kita. Dan kayaknya kalau perayaan hari ini, perayaan Natal, harus menjadi hal yang menggerakkan kita untuk sesuatu yang baru. Jadi kalau kita merayakan, mengatakan Allah menyertai kita, Allah beserta kita, Allah yang Immanuel, Yesus yang Immanuel, maka kita akan berkata, oh iya, kami merayakan Natal, berarti kami akhirnya mempunyai semangat baru, pengakuan yang baru. Kita juga akhirnya berkata, dengan kata Immanuel yang kita rayakan dalam Natal ini, Yesus yang datang ke tengah-tengah kita, hidup beserta dengan kita, akhirnya kita akan berkata bahwa Allah ikut campur dalam kehidupan kita, ikut campur dalam kehidupan anak-anak Tuhan semua sekolah minggu, ikut campur dalam kehidupan orang tua kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Tuhan juga terlibat dalam semua yang kita rasakan. Tuhan juga ikut merasakan apa yang anak-anak Tuhan sekolah minggu rasakan. Sedih, gembira, ada perasaan cemas, ada sukacita, semua itu diketahui dan Tuhan ada ikut merasakannya. Oleh sebab itu, kesedihan tidak akan mungkin mengikat kita terus. Karena apa? Karena ada Allah menyertai. Rasa cemas juga begitu. Karena kecemasan ketika dilaporkan, ketika disampaikan kepada Tuhan, ketika dibincangkan kepada Allah, maka kecemasan akan berubah menjadi kepastian, menjadi ketabahan, menjadi kegirangan, dan menjadi kebahagiaan. Oleh sebab itu juga sebagai anak-anak Tuhan sekolah minggu, kalau semua kita berkata Yesus itu Immanuel, Allah Immanuel, Allah beserta kita, dan hari ini kita merayakan itu, maka setiap kita, setiap anak-anak sekolah minggu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau ada Allah dan kita percaya Dia ada di samping kita, seperti orang tua kita ada di samping kita, apa yang terjadi pada anak-anak Tuhan semuanya? Kalau Allah sedang berada di dekat kita sekarang sebagai yang Immanuel, maka kalau kita seorang yang anak didik, seorang pelajar yang masih sekolah, setiap orang, setiap sekolah minggu yang berkata Yesus beserta saya, Allah menyertai kami, Allah menyertai kita, maka makin rajin belajar, makin patuh kepada guru orang tua, makin mencintai hal-hal baik, makin mencintai kebersihan, semakin mencintai kesehatan, semakin menjaga hidup damai dengan orang lain. Pokoknya semua hal-hal baik semakin diperbarui dan semakin ditingkatkan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang berkata Allah Immanuel, Allah beserta kita, Allah berada dekat kita, itu berarti
semua kita harus punya tekad, harus punya cita-cita bahwa kita harus lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi semakin rajin belajar, semakin rajin bekerja, semakin rajin berbuat baik. Itulah yang diharapkan Tuhan kalau kita merayakan Natal pada saat ini, Natal sekolah minggu gereja kita berkata Immanuel, maka semua kita harus juga berkata Allah dekat kami, Allah dekat kita, Allah bersama kita. Tidak ada yang akan mengalahkan kita, yang mengalahkan anak-anak Tuhan dalam kesedihan, dalam kecemasan, dan dalam ketakutan. Nah, karena itu bagi kita juga Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, ini juga menjadi berita penting bagi kita bahwa kita bisa saja sebagian atau beberapa keluarga mencemaskan anak-anak tentang masa depannya, bimbang, atau mungkin tidak punya, seolah-olah tidak punya kepastian tentang masa depan anak-anak. Tapi tema Natal anak sekolah minggu hari ini begitu menggugah kita seharusnya, bahwa Allah beserta Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Lihatlah anak-anak kita, Allah menyertai mereka dan juga menyertai kita sebagai orang tuanya. Jangan ragu membesarkan anak-anak, jangan ragu menasihati anak-anak. Mungkin kita harus lebih fokus untuk beberapa hal terhadap pengenalan karakter anak-anak, untuk mengatasi hal-hal yang mungkin ada kelemahan di sana sini. Jangan pernah menyerah, sebab ketika kita berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh dan berkeyakinan kuasa Allah ada dalam kehidupan kita, pastilah kita akan menemukan hasil yang kita inginkan. Jangan pernah berlelah mendoakan anak-anak. Jangan pernah meragukan kemampuan anak-anak, sebab Allah telah menyediakan berkat tersendiri bagi anak-anak kita itu. Yang penting adalah bagaimana semua kita bersama dengan anak kita di rumah, semua kita sebagai orang tua, saudara-saudara dari semua anak-anak kita, keluarga yang jauh, keluarga yang dekat, semua kita merasakan Tuhan menyertai kita. Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi perayaan Natal sekolah minggu pada saat ini tidak hanya untuk anak-anak sekolah minggu saja, mereka akhirnya makin berubah dalam hal-hal yang baik di hadapan Tuhan dari waktu-waktu sebelumnya. Tapi semua kita sebagai orang tua, sebagai saudara dari anak-anak sekolah minggu, sebagai bagian dari kehidupan mereka, kita juga harus mampu untuk memahami bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita menjadikan kita untuk lebih baik ke depan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, memberkati anak-anak sekolah minggu AKBP Pangkalan Bun, dan karena itu selamat merayakan dan selamat menikmati Natal bersama keluarga, bersama saudara-saudara semuanya di rumah kita masing-masing, dan Tuhan memberkati. Selamat Natal. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau dinamakan Immanuel sejak dahulu kala, sejak Engkau lahir ke tengah-tengah kehidupan kami dalam keluarga Yusuf dan Maria. Immanuel adalah nama yang dihasilkan oleh sebuah pemahaman, ekspresi iman, buah dari kepercayaan. Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita, Engkau menyertai kami. Berangkat dari pengalaman sebuah keluarga kecil yang Tuhan telah pilih dan tentukan
sebagai keluarga yang melahirkan perubahan dunia, bahkan yang melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang jauh lebih baik oleh karena terang dari Tuhan sendiri. Allah yang Immanuel itu kiranya juga memberkati anak-anak kami sekolah minggu, khususnya yang saat ini merayakan perayaan Natal untuk sekolah minggu. Allah menyertai mereka setiap saat, setiap hari, supaya anak-anak kami ini juga mampu untuk belajar dengan baik, berteman dengan baik, dan tunduk kepada perintah Tuhan, takut akan Tuhan, dan mau mendengar nasihat para guru dan orang tua mereka. Engkau juga menyertai kami sebagai orang tua untuk membimbing, mengarahkan, dan menghantarkan anak-anak kami ke masa depan yang lebih baik, karena kami yakin percaya anak-anak kami ini semua ya Allah telah Engkau tetapkan berkat-berkat bagi mereka hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bahkan masa depan mereka, cita-cita mereka, Tuhan telah pastikan itu menjadi milik mereka. Allah yang Immanuel itu juga kiranya memberangkatkan kami semua keluarga, baik orang tua, baik sebagai anak, sebagai family, sebagai saudara-saudara dari semua anggota jemaat Tuhan, memberangkatkan kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang memiliki kepastian bahwa segala perjalanan kehidupan kami Engkau sertai, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau beserta dengan kami, karena Engkau telah menetapkan kami Allah menjadi keluarga, menjadi pribadi yang Engkau pilih untuk memberitakan kebesaran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya peringatan kelahiran Yesus Kristus, Natal sekolah minggu ini, menjadi hal yang baru bagi kami, yakni memperbaharui segala sesuatu, semakin memuji dan memuliakan Tuhan, dan anak-anak kami ini juga semakin mampu untuk berkarya di hadapan-Mu seturut dengan usia mereka dalam pertolongan Roh Kudus. Sempurnakanlah perayaan kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 119, Hai Dunia Gembira. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.